Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Rogate tanggal 9 Mei tahun 2021 tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai topik dalam ibadah Minggu Rogate adalah doa orang beriman. Saudara yang terkasih, menjadi seorang pemenang dan senantiasa hidup berkemenangan adalah impian kita bersama. Hidup berkemenangan berarti hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Namun untuk mencapai itu semua dibutuhkan perjuangan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dalam kehidupan kita di tengah dunia ini sebagai ciptaan Allah dan khususnya sebagai orang percaya, tentu kita akan menghadapi beragam tantangan. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Bahwa sesungguhnya setiap hari kita sedang berperang di tengah dunia ini. Adapun perang yang kita hadapi adalah perang untuk mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu, tabiat-tabiat yang jahat, dan segala sesuatu yang tidak baik. Kita juga berperang untuk menentukan jalan manakah yang terbaik bagi kita. Kita juga berperang antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Ada begitu banyak peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan sebagai orang percaya, kita harus memenangkannya. Dan tentu itu semua akan tercapai jika kita mengandalkan kuasa Allah di atas segalanya, yaitu lewat persekutuan kita yang sungguh melalui doa. Terkhusus dalam ibadah Minggu Rogate saat ini, ada dua hal yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes lewat surat 1 Yohanes di pasal yang kelima ini. Yang pertama adalah, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, rasa takut sering membayangi kita dalam menjalani hari-hari kita. Terlebih ketika kita sedang menghadapi masalah. Ada banyak pergumulan yang seolah-olah sedang mengancam diri kita. Mungkin saat ini, masalah yang saudara hadapi adalah masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Terlebih masalah-masalah yang ditimbulkan dari dampak pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dalam hidup yang kita jalani saat ini. Meskipun akan ada begitu banyak tantangan dan permasalahan. Yang namanya hidup di tengah dunia ini, masalah pasti datang silih berganti. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah menyerah, sebab ia memiliki keyakinan yang sungguh akan kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya saudara juga meyakini hal ini,
bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupanmu. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagimu agar engkau tetap setia dan mampu bertahan dalam mencapai setiap apa yang engkau impikan. Saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah. Milikilah iman yang menyala-nyala agar engkau mampu bertahan dan menjadi pemenang atas semua yang engkau alami di tengah dunia ini. Kita dapat belajar dari beberapa tokoh Alkitab seperti Abraham, di mana Abraham memiliki iman yang teguh sehingga ia disebut sebagai bapa dari orang yang percaya. Demikian juga Nuh. Oleh karena iman yang teguh, Nuh memperoleh petunjuk dari Allah untuk membuat sebuah bahtera yang menyelamatkannya. Pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, juga ada begitu banyak tokoh-tokoh yang menunjukkan keteguhan imannya. Seperti iman seorang perwira yang memohon kesembuhan bagi bawahannya, di mana dia hanya dengan berbekal sepatah kata dari Tuhan Yesus, maka perwira itu berangkat dan menyatakan kepada anak buahnya supaya dia sembuh. Dia yakin hal itu terjadi, dan memang orang itu pun disembuhkan. Demikian juga kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan keyakinan yang teguh ia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Ia pun sembuh. Benar apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, jangan engkau meragukan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun melampaui kekuatan, akal, dan hikmat manusia. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau akan dikuatkan, engkau akan merasakan kelegaan di dalam jiwamu. Karena itu biarlah iman kita tetap menyala-nyala kepadanya dan tetap mengasihi dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadikanlah iman percaya yang kita miliki itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang lahir dari Allah sebagai sumber keselamatan dan sumber kekuatan bagi kita. Hal yang kedua adalah melakukan perintah Allah. Saudara yang terkasih, sebagai umat kepunyaan Allah yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus, maka hal itu harus dapat kita buktikan melalui perbuatan kasih. Mengasihi adalah suatu tugas yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang percaya, sebagaimana disebutkan Rasul Yohanes dalam perikop ini. Saudara terkasih, kasih adalah suatu hal yang paling utama, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, bahwa segalanya pasti akan berlalu, namun satu hal yang kekal untuk selamanya, yaitu kasih. Rasul Yohanes menyebutkan dalam ayat yang kedua dalam perikop ini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, saudara dan saya, kita semua adalah anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Sekalipun kita pada mulanya dipenuhi dengan dosa, jauh dari kebenaran, namun kasih Allah yang sempurna telah menyucikan dan memulihkan kita. Adapun tanda bahwa kita mengasihi Allah hanyalah dengan jalan mengasihi sesama manusia. Itu merupakan bukti yang paling hakiki. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Jangan pernah menyerah, sekalipun ada begitu banyak tantangan, namun tetaplah berbuat apa yang Tuhan kehendaki dengan jalan mengasihi sesama manusia.
menolong setiap orang yang membutuhkan pertolonganmu, memberikan apa yang dapat engkau berikan bagi siapapun yang mengharapkan bantuanmu. Hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita tidak bisa memisahkan antara kasih dengan tindakan. Kita tidak mampu sekedar mengasihi dengan melakukan apa yang ingin kita berbuat, namun kita melakukan sesuatu karena kita sesungguhnya mengasihi. Engkau bisa memberikan sesuatu hal tanpa mengasihi, namun engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberikan sesuatu. Kasih adalah bukti dari kesungguhan kita sebagai pribadi yang percaya kepada Allah. Saudara terkasih, firman ini menggema di dalam Minggu Rogate yang artinya berdoa. Dengan tema ibadah minggu kita, 2 orang beriman. Kedua hal yang telah kita dengarkan tadi, yaitu memiliki iman yang teguh dan melakukan perintah Allah, adalah hal yang saling berkaitan. Memiliki iman yang teguh dan melakukan perintah Allah, itu semua berkaitan dengan kualitas doa orang yang percaya. Doa merupakan jembatan bagi kita untuk berbicara dengan Allah. Martin Luther pernah berkata, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa menjadi sebuah kekuatan yang menumbuhkan semangat dan pengharapan dikala kita mengalami beragam pergumulan. Doa yang sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan akan menjadi sumber kekuatan yang baru di dalam menghadapi segala hal di tengah dunia ini. Pada zaman pelayanannya, Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah teladan lewat sikapnya yang rutin dalam berdoa. Para murid menyaksikan hal itu, dan oleh karena itu mereka meminta agar Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa, dan itulah yang kita kenal hingga saat ini dengan doa Bapa Kami. Saudara terkasih, doa tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup beriman kita. Sebab pada kenyataannya, orang yang berdoa adalah orang yang percaya akan kuasa doanya. Doa tidak sama dengan kata-kata yang kita ucapkan di dalam keseharian kita. Doa adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah, sang pemilik kehidupan ini. Kadangkala kita sering memperhatikan bahwa masih banyak orang yang tidak tahu untuk berdoa, atau mungkin juga mereka merasa malu berdoa, terlebih di hadapan orang banyak, sehingga ada begitu banyak orang yang berdalih untuk tidak diminta berdoa. Terlebih dalam acara-acara tertentu, dengan berbagai cara mereka akan menghindar atau bila perlu tidak menghadiri acara tersebut supaya mereka tidak disuruh untuk berdoa. Bagi sebagian orang, masih banyak yang hanya tahu berdoa saja, namun tidak mengimani kuasa doanya. Dan akibatnya, setelah dia berdoa, tidak ada keyakinan dan pengharapan atas apa yang telah ia mintakan di dalam doa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di Minggu Rogate ini, kita dituntun oleh firman Allah agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah lewat kemauan, kemampuan, dan kesungguhan kita untuk berdoa. Janganlah engkau merasa tidak mampu atau merasa tidak layak untuk berdoa. Namun ketahuilah, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, siapapun engkau, ingatlah bahwa engkau layak untuk datang ke hadapan Allah melalui doamu.
Karena itu sebagaimana dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada sebuah kisah tentang betapa pentingnya sebuah doa dan apa makna yang tersirat di dalam sebuah doa. Di suatu desa, ada seorang anak kecil yang usianya baru 5 tahun. Ia hidup bersama dengan ayah dan ibunya yang selalu membimbingnya untuk melakukan hal yang baik, terlebih mengajarkannya untuk berdoa sebelum makan. Ayah dan ibunya selalu mengajarkannya ketika dia akan makan dalam sebuah doa yang sangat sederhana. Ia mendoakannya dengan berkata, "Ya Tuhan, berkatilah makanan ini." Amin. Doa yang sangat sederhana itu begitu gampang diingat oleh anak itu, dan berulang-ulang ia selalu mengucapkannya ketika dia akan makan. Namun suatu kali, anak ini sedang asik bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba warga di desa itu digemparkan dengan seekor banteng liar yang mengamuk di desa itu. Banteng ini sangat ganas dan merusak apa yang ada di depannya. Seluruh warga lari ketakutan sambil berteriak-teriak karena dikejar banteng tersebut. Anak ini tidak tahu bahaya yang sedang terjadi. Dia hanya tersenyum melihat warga yang lari ketakutan. Namanya juga anak-anak. Dan tiba-tiba banteng ini pun berlari mendekati anak ini. Namun karena terkejut melihat sosok banteng yang begitu besar, anak ini pun hanya bisa duduk sambil menangis. Dan dia berdoa. Doanya seperti ini, "Ya Tuhan, berkatilah makanan ini." Saudara terkasih, apakah yang terjadi? Seketika itu juga banteng yang ganas itu berbelok arah dan meninggalkan anak tersebut. Saudara terkasih, makna dari cerita tersebut adalah bahwa doa tidaklah dinilai dari panjang lebar atau manisnya kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi inti dari suatu doa adalah kejujuran hati kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Memang benar bahwa kita harus menyampaikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Namun bukan berarti semua itu dinilai dari kata-kata yang indah. Tuhan menilai kejujuran kita, ketulusan kita di dalam meminta apa yang kita harapkan. Doa bukanlah sederetan permintaan yang harus dilakukan oleh Allah. Namun doa adalah ungkapan rasa syukur kita bagi kemuliaan Tuhan yang disertai dengan permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus bersabar di dalam menantikan jawaban yang terbaik yang pasti akan Tuhan berikan bagi kita. Apakah Tuhan akan menjawab ya? Apakah Tuhan akan menjawab tunggu dulu? Atau apakah Tuhan akan menjawab tidak? Namun ketahuilah, Tuhan pasti selalu menjawab doa kita. Oleh karena itu, tugas kita yang paling utama adalah meminta dan menantikan jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Saudara terkasih, jadilah sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mau selalu bertekun di dalam doa, serta meyakini kuasa doa dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu. Lalu mungkin bagi sebagian orang ada yang bertanya, mengapa doa yang telah kumohonkan selama ini belum dijawab oleh Tuhan?
Apakah Tuhan tidak mendengarkannya? Atau apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Kadangkala waktu yang cukup lama dalam menantikan jawaban sebuah doa sering membuat seseorang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Namun saudara yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah menganggap bahwa Allah tidak mendengarkan doamu. Walau mungkin saat ini engkau sudah merasa lelah atas semua penantian yang selama ini telah engkau nantikan. Namun tetaplah berdoa. Sebab sesungguhnya doa adalah didengar oleh Allah. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Karena itu saudara yang terkasih, tetaplah bertekun di dalam doa. Jadilah sebagai pribadi yang mampu berdoa dengan iman yang teguh. Yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doamu ketika engkau sungguh-sungguh menyampaikan apa yang engkau mintakan itu dengan penuh keyakinan. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di dalam menyampaikan doamu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan kami akan betapa pentingnya kesungguhan kami dalam berdoa. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ajarlah kami Tuhan agar selalu mau bertekun di dalam doa, serta meyakini kuasa doa orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.